kita panggil ibu, empok apa nih? Biar lebih akrab aja nih gitu. Terserah, asal jangan om aja. Oh gitu, iya. Gitu aja kali ya, Iya, biar kelihatan iya. masa wanita gitu kan. Pok, mohon izin nih Pok, kita dari Rujami TV nih Pok. Kita selalu mantau di IG-nya nih gitu, bahwasanya ini restoran Bu Mus gitu kan. Itu waduh, pengunjungnya, istilahnya pembelinya tuh membludak lah Pok. Masya Gitu. Allah. Kita sampai terheran-heran nih dari Rujami TV gitu, gitu Pok. Mana kita alhamdulillah nih bisa ketemu nih dengan sosok Pok yang alhamdulillah bisa kita liput di Rujami TV. Pok, mohon izin Pok, kita mau menanyakan nih tentang restoran di Bu Mus ini gitu. Pok, bisa langsung aja ya? Silakan. Oke. Silakan. Maaf Pok, sebenarnya kita bicara dengan Mbok siapa nih? Empok, kalau nama panjang sih Halimah. Halimah bisa dia, tapi bisa dipanggil. Kenapa Empok? Ilin, Empok, Ime, Oh, Ime, gitu. terserah. Kalau Ilin, kami kan boleh. lebihnya ke Jakarta, Ime aja. Ime, boleh. Ime aja deh ya. Ime, Oke. boleh. Oke, Mbak Ime. Pok, saya mau menanyakan nih Pak masalah apa namanya tentang restoran yang Pok lagi hidup ini gitu kan, yang lagi di apa sih namanya tuh, memang lagi di urus gitu. Restoran yang namanya restoran Bu Mus gitu. Pok, kita pengen tahu nih Pok, gimana sih sejarahnya sejarah Bu Mus ini sehingga sampai saat ini Pok. Oke. Lumayan nih panjang. Udah punya bantal ya? Bumus lumayan nih sejarahnya. Jadi Bumus ini sebenarnya nama dari ibu saya. Ibu saya itu namanya Bu Mus. Tapi Musnya sendiri sih nama dari bapak ya, Mustafa. Jadi mama itu selalu dipanggilnya Bu Mus gitu kan. Tahun 1985 itu di Bandung dimulai cuma dari sekitar dengan etalase kecil kayak kaki 5 pinggiran jalan gitu, satu meja doang, yang paling satu meja isinya cuma ada 4 orang. Nah dari situ berkembang, jadi mama itu emang hobinya masak kali ya, dan kebutuhan hidup dari anak-anaknya gitu. Jadi dari tahun itu dan tidak punya nama, akhirnya alhamdulillah Allah Akbar, ini semua sudah qadarullah, udah ininya Allah ya, sudah jalannya Allah. Berkembang, makanannya bisa diterima oleh orang-orang sekitar. Lama-lama kita bisa pindah ke sebelah dengan kontrak. Kita kontrak, gak lama rumah yang sebelah tadi cuma untuk etalase dibeli lagi juga sama mama. Itu cuma dalam waktu berapa ya? 5 tahun kita bangun gedung di situ, gedung tertinggi di daerah situ. Zaman kala itu di tahun 1985. Rumah makan Padang, nggak pakai nama Padang, karena mama memang jualan itu bukan tujuannya memang untuk nyari uang, memang tujuannya untuk membiayai hidup anak-anaknya aja. Akhirnya karena orang suka manggil bumus, terus bilang ada namanya dong gitu kan, akhirnya dibuat namanya Rumah Makan Padang Bumus. Itu sejarahnya. Oke, kok tadi sejarahnya ya gitu. Nah ini yang kita mau tanyakan lagi dari TV itu ngebangun daripada restoran Bu Mus itu pasti ada suka dukanya tuh kok gitu ya. Nah suka dukanya itu apa tuh kok? Hidup nggak ada suka duka, nggak hidup kita ya kan? Atau ada orang hidup tapi bilang hidupnya dia cuma suka doang, ada sesuatu yang salah. Duka doang, ada sesuatu yang salah. Suka duka pasti ada. Kalau misalnya ketika pembangunan di masa pertama, generasi pertama, berarti di generasinya Bu Mus, suka dukanya luar biasa karena dia adalah seorang wanita dengan saat itu masih 2 orang anak, lalu nambah jadi 3 orang anak. Jadi sebelum ibu saya punya restoran, bapak saya dulu sebetulnya punya restoran Pak Mus ini. Dan awalnya kami dari Jakarta, namanya Rumah Makan Sayo. Zaman dulu yang pertama kali buka restoran Sayo itu adalah bapak saya. Jadi bapak saya punya Rumah Makan Sayo itu tahun 70-an lah. Zaman dulu itu mungkin sederhananya ya, nggak boleh ya nyebut, tapi ya itulah. Saya kan baik. Jadi awalnya adalah itu, lalu ada ya namanya hidup tidak selalu di atas seperti roda ya, ketika dia sudah jatah rezekinya sudah cuma segitu, teruskan oleh ibu saya, kita mulai lagi dari nol di bawah, itu mama, itu luar biasa banget. Saya melihat sendiri gimana perjuangan mama kami yang memang tinggal pun akhirnya perlu numpang di rumah om, kalau itu adiknya mama gitu ya di sana.
bagaimana kami berjualan di sana kemari akhirnya sampai mama bisa punya rumah makan. Dan saya dulu, saya kurus-kurus begini juga tukang angkut belanjaannya mama gitu. Jadi kalau dia ke pasar ya ngangkut tuh saya. Ya siapa lagi yang mau diandalkan? Kakak saya kala itu ada lagi tugasnya dia beda tugasnya. Saya itu tugasnya jadi bodyguard mama lah. Saya ingat banget kala itu saya masih SD atau SMP lah. Itu saya yang bawain belanjaan, subuh kita udah belanja segala macam. Perjuangan seorang ibu yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tapi satu yang saya ambil nilai dari ibu saya, sesusah-susah apapun kita, selama kita masih bisa usaha dulu. Jadi mama saya itu mengajarkan saya pantang untuk meminjam. Lebih baik kita lapar daripada kita meminjam. Kecuali kalau memang kita udah mau mati, itu lain cerita ya. Sebenarnya benar, Allah tuh memberikan kita kelengkapan semua. Ada tangan, kaki, alhamdulillah kita komplit, mata, otak, telinga, segala macam, kaki, dua. Itu udah harta paling tak ternilai harganya. Sehingga kita bergerak, pandai melihat peluang, itu salah. Nah, jadi ibu saya begitu. Walaupun kondisi susah, tapi tidak menjadi kendala buat kita. Ya, itulah sebenarnya pembangunan bisnis awal. Ya Pak, itu tadi suka dukanya dari restoran Bu Mus ya gitu. Nah ini dengan cabang nih Pak, apakah memang benar Bu Mus itu yang tadinya di Buah Batu buka cabang lagi Pak? Nah prosesnya itu seperti apa tuh Pak? Bisa buka cabang gitu tuh Pak? Itu udah perjuangan juga itu proses kita membuka cabang di Cimanuk. Jadi awalnya itu adalah ibu saya tinggal di Jakarta kan. Lalu dapat perintah dari orang tua untuk segera pulang ke Bandung meneruskan usaha karena kakak saya yang lain mungkin kurang minat, ya sudah dicoba kurang minat, akhirnya beliau memanggil saya, apakah mau dilanjut atau kita wakafkan saja gitu kan. Saya setuju diwakafkan, tapi jangan dalam bentuk sekarang. Semakin besar kita usaha, semakin banyak yang bisa kita wakafkan. Lalu ketika saya sampai sana, kembali ke Bandung, saya disuruh untuk mencoba mengembangkan usaha bungkus. Lalu saya merasa, kalau restoran ini Buah Batu ini sudah mempunyai historikalnya sendiri karena sudah puluhan tahun, dari tahun 85 sekarang tahun 2020 udah berapa puluh tahun tuh. Nah, dengan kelebihan dan kekurangannya restoran Buah Batu itu, tapi punya unsur ada added value yang tidak dimiliki restoran lain, yaitu ada sejarahnya. Mau kejudesan agak terkenal memang restoran di Buah Batu tuh, misalnya karyawannya agak cukup unik gitu ya, tapi itu malah jadi selling point, malah jadi ciri khasnya restoran bungkus yang di Buah Batu. Jadi saya putuskan itu tidak akan saya ubah. Jadi ketika ada orang yang ingin bernostalgia akan datang ke bungkus Buah Batu. Lalu saya putuskan untuk membuka cabang yang di Cimanuk. Ketika saya buka cabang Cimanuk, perjuangan juga karena tidak ada dalam sejarah ibu saya tidak berani untuk membuka cabang. Karena saya anak perempuan, dia nggak berani, jangan buka cabang karena resikonya besar, pengeluarannya besar, segala macam. Saya dapat pertentangan dari keluarga, dari ibu, dari keluarga yang lain, dapat pertentangan. Tapi nggak ilim namanya, bukan pokok halimah namanya kalau nggak nekat. Tapi nekat saya itu adalah nekat yang terukur. Kita nekat, tapi sudah diukur semuanya, sudah diperhitungkan. Saya perhitungkan dulu nih. Kalaupun meleset, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah usaha. Saya dari dulu hasil itu tidak pernah saya pikirkan, karena hasil itu urusannya Allah. Yang saya perlu lakukan adalah ikhtiar aja. Pokoknya saya kerja, saya usaha untuk mencapai misalnya kira-kira yang dibutuhkan apa, saya pikirin itu. Sukses atau nggak sukses, ukurannya bukan kita yang melihat, tapi Allah yang melihat. Jadi saya nggak khawatir. Saya coba usaha segala macam. Ketika saya buka, alhamdulillah restoran di Cimanuk itu dibuka dengan konsep yang cukup berbeda dari yang di Bunus, karena mungkinnya generasi kedua yang mengerannya. Jadi agak sedikit ada modernnya, tidak terlalu padang, tapi ketika makan itu cita rasanya Minangkabau banget. Coba. Oke Bro, waduh itu jarak terus proses itu suka duka proses kalau anda sekarang udah buka cabang lagi gimana? Insya Allah ya. Nah sekarang saya mau menanyain tadi Pak, sebenarnya kan mohon maaf ya, restoran tuh banyak restoran Padang nih. Nah yang saya jadi heran itu restoran Humus apa ya, pengunjungnya tuh apalagi pas di jam makan siang selalu berbondong-bondong gitu Pak. Nah sebenarnya yang saya mau tanya ini, yang membedakan menu andalannya itu apa sih Pak, menu andalan di Humus itu dibandingkan restoran-restoran Padang lainnya?
restoran Padang lainnya nggak punya saya aja. Itu bedanya. Di restoran Bumus kamu ketemu saya. Sombong banget ya. Enggak. Restoran Padang Bumus karena memang dibuat atau pertama diciptakan atau dibangun ya, oleh seorang wanita namanya Bumus tadi itu. Dia itu memang senang masak dan cenderung makanan rumahan yang dia jago. Jadi dia mendapatkan masakan Padang restoran dari ayah saya dilanjutkan, sisanya dia create, dia tambahkan dengan keahlian yang dia punya. Jadi kalau di Bumus itu silakan diperhatikan makanan standar rumah makan Padang ada, tapi ada juga hidangan lain tuh, hidangan lain yang di displaynya itu cenderung makanan rumahan. Dan ada satu menu yang kalau di Padang mungkin ada, tapi kalau di luar Padang belum tentu ada. Itu adalah ikan tenggiri tauco. Nah itu menu andalan kita. Di situ menu andalannya. Penasaran kayak apa? Datang Cimanuk nomor 9. Itu tadi menu andalannya tuh udah dipaparkan tuh sama Pok Halimah gitu. Nah sekarang Pok, ini kan restoran Bumus saat ini masih baru berada di Bandung nih ya. Ada di Buah Batu dan di Cimanuk. Sebenarnya ada niatan nih semua buka cabang di Jakarta gitu. Gitu Pok. Biar orang Jakarta juga bisa ngerasain nih bagaimana sih apanya makanan-makanan Bumus nih gitu. Nggak perlu harus ke Bandung dulu gitu. Di Jakarta pun ternyata ada. Silakan Pok. Kalau niatan ada pasti, permintaan banyak pasti. Jadi memang di awal saya buka cabang itu, saya sudah buat namanya business planning. Saya buat business planning itu ada 5 kota yang saya incar. Tapi pertama saya memang tidak akan membuka franchise karena quality itu adalah memang kekuatannya rumah makan kami. Jadi kalau kami franchise, saya belum berani untuk membuka franchise dan kayaknya memang kedepannya tidak akan membuka franchise karena akan challenging banget atau akan menantang banget buat saya untuk mengawasi quality controlnya yang rasa itu. Padahal itu kekuatan kita. Jadi alhamdulillah, insya Allah saat ini sih cabang yang sudah akan segera kami buka itu ada di Cibinong. Insya Allah di tahun depan ini Syawal, insya Allah kalau Allah mengizinkan sudah bisa beroperasi. Kalau di Jakarta itu insya Allah tahun ini juga, tapi kami masih lagi research dulu, lagi berhitung-hitung dulu kemungkinan daerah mana. Tunggu aja nanti kabarnya gimana, pantau aja IG-nya. IG-nya apa tuh Pok? Resto Bumus ya. Oke Pok, makasih banyak nih atas bincang-bincangnya nih Pok gitu tentang tadi restoran Bumus yang saat ini ada di Bandung, di Buah Batu dan di Jalan Cimanuk nomor 9. Ini kisah yang sangat menginspiratif dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua nih gitu. Ya, dari usahanya, dari kesuksesannya sehingga bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, tadi sukses itu nggak sukses doang. Tadi alhamdulillah Ibu Halimah atau Ibu Halimah bisa berbagi buat orang lain. Gitu. Oke Pak, makasih banyak ya Pak, sekali lagi Pak ya. Gitu. Jangan lupa buat seluruh pemirsa Uljami TV, tonton terus videonya, like and subscribe. Salam Pak Uljami TV. Salam lagi.